Kenalin, aku Aurel Rahmat, siswa SMA Negeri 3 Tarakan yang mengikuti Duta Potensi Pemuda Indonesia tahun 2025 mewakili Provinsi Kalimantan Utara. Halo Sobat Semaga, selamat datang di Semagis, Semaga Inspiring Stories. Jadi ini merupakan program kerja terbaru dari OSIS SMA Negeri 3 Tarakan. Nah jadi program kerja ini bakal jadi wadah nih buat cerita berbagai pengalaman dan juga inspirasi. Oke Sobat Semaga, jadi di episode pertama ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa nih. Ya, di sini ada salah satu siswa berprestasi SMA Negeri 3 Tarakan yang baru aja terpilih sebagai Duta Potensi Pemuda tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara. Betul ya? Ya betul dong. Oke, di sini ada Aurel. Halo Aurel. Halo. Oke, gimana nih kabarnya Aurel? Baik dong. Oke. Saya sangat bersemangat hari ini. Betul, kita juga semangat banget sih hari ini. Jadi boleh dong Aurel kenalan dulu sama teman-teman dari Sobat Semaga nih. Halo Sobat Semaga. Tahukah kalian bahwa manusia cenderung lebih takut public speaking daripada kematian itu sendiri? Kenalin, saya Aurel Rahmat, siswa SMA Negeri 3 Tarakan yang mengikuti Duta Potensi Pemuda Indonesia tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara. Udah dong. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, Aurel, sebelumnya aku mau ucapin selamat dia untuk pencapaian yang luar biasa. Kamu sudah terpilih menjadi Duta Potensi Pemuda Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Aurel, bisa nggak kamu ceritain gimana sih perasaan kamu setelah terpilih menjadi Duta Potensi Pemuda? Perasaan saya sangat senang, campur aduk. Senang, bahagia, terharu. Terharu mewakilkan sekolah saya di tingkat nasional juga. Dan juga saya sangat bahagia sekali. Luar biasa sih, memang mendapatkan Ya, gelar sangat sebagai speechless seorang lah, sangat duta tuh, speechless. iya, pasti ada perasaan bangga, pasti sih. Nah, Aurel, pasti perjalanan kamu untuk menjadi seorang duta ini pasti nggak mudah kan? Boleh nggak sih kamu ceritain gimana sih proses seleksinya tuh seperti apa sampai akhirnya kamu bisa terpilih sebagai seorang duta sekarang ini? Baik deh, kita mundur dulu ke tahun 2022. Tahun 2022 itu saya masih menduduk di kursi 8 SMA. 8 SMP maksud saya ya. Salah gugup. Jadi waktu itu saya orangnya sangat benci ya, sangat benci, sangat takut dan bahkan tidak berani untuk berbicara depan banyak orang. Oh, oke. Namun satu hari saya bertanya pada diriku sendiri, apakah saya ingin tetap begini terus? Apakah saya mau berubah seperti mereka yang jago, public speakingnya, memimpinnya bagus? Lalu saya putuskan untuk merubah diri saya menjadi lebih baik. Saya tentunya proses ini tidak pendek, tidak sangat panjang sekali. Saya butuh setahun penuh untuk belajar seperti ini. Yang pertama, saya belajar dari berbagai sumber. Saya belajar dari internet. Saya belajar mengobservasi, ya, melihat langsung mereka yang berbicara depan publik. Dan saya juga memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada mereka. Bagaimana sih cara public speaking yang bagus itu? Setelah saya setahun penuh ini saya belajar dan belajar, akhirnya saya mencoba tipis-tipis lah. Saya dimulai dari hal sederhana, yakni presentasi sekolah. Di presentasi sekolah ini, saya mulai memperbaikinya. Awalnya saya menjadi pajangan di barisan presentasi, barisan kelompok ini. Akhirnya saya bisa jadi pembicara presentasi. Lalu saya putuskan bahwa ini tidak cukup. Saya putuskan untuk melangkah lebih besar lagi dengan bergabung di pendaftaran Duta Potensi Pemuda Indonesia tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara. Di DPP ini saya mengikuti berbagai seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi, seleksi karantina, di mana karantina ini kami diberikan 4 materi. Oh, kalau boleh tahu materi apa sih yang Yang kamu pertama diberikan? materi public speaking tentunya, Kak. Yang kedua materi tentang personal branding. Dan yang ketiga materi manajemen keuangan. Dan keempat materi bagaimana kamu bisa berdampak kepada masyarakat.
Wow. Setelah proses karantina ini, kami selanjutnya seleksi FDG. Apa itu FDG, Kak? FDG itu adalah kami dikumpulkan dalam berbagai kelompok. Kebetulan kelompok Kalimantan Utara ini bergabung dengan kelompok dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hmm. Kami di situ disatukan jadi satu kelompok. Fasilitator kami memberikan satu permasalahan, yakni masalah tambang. Oke, jadi kalian dikasih kayak studi kasus gitu ya? Ya, studi Oh, kasus masalah tambang. Di situ kami memecahkan masalahnya apa, menyelesaikan solusinya apa, dan juga dampak positif maupun negatif itu apa. Nah, setelah seleksi FDG ini, lanjut ke seleksi wawancara, yang dimana saya ditanya, apa motivasi kamu bergabung dengan DPPI, apa tujuan kamu bergabung, dan sebagainya. oke. Ada lagi? Ini sudah cukup sih, paling sudah Oke, cukup. luar biasa ya. Banyak banget nih ternyata perjalanan Aurel sampai akhirnya bisa terpilih menjadi seorang duta. Yang mungkin awalnya cuman siswa Ya, siswa biasa, biasa. banyak malu-malu, sampai akhirnya dia terus belajar, terus menggali potensinya. Mulai dari yang awalnya tadi apa, cuman jadi pajangan Ya, pajangan presentasi, kelompok saja. sekarang mungkin jadi ketua presentasinya Ya, kali. betul-betul. Oke, Aurel, kalau boleh tahu apa sih motivasi kamu mengikuti ajang Duta Potensi Pemuda ini? Sejujurnya, motivasi saya yang sebenarnya ini, Mhm. yang pertama saya mau bahagiakan orang tua saya, karena belum ada di keluarga saya yang prestasinya cukup besar seperti Oke. ini. Dan yang kedua, saya ingin menginspirasi, saya ingin membantu teman-teman saya dan bagi mereka yang belum bisa public speakingnya, Hmm. saya bantu. Dan yang ketiga, saya ingin menantang diri saya, apakah saya bisa melangkah lebih besar lagi. Seperti itu, Kak. Wow, luar biasa. Eh, Aurel, selama ini mungkin selama kamu menjalani proses untuk akhirnya bisa terpilih nih menjadi Duta Potensi Pemuda, pasti kamu ada menghadapi nih beberapa Ya, tantangan. tantangan. Ya, kalau boleh tahu apa sih tantangan yang sudah kamu hadapi dan bagaimana kamu mengatasi tantangan tersebut? Baik, yang pertama, tantangan yang saya hadapi pertama tuh, karena di Provinsi Kalimantan Utara ini belum ada duta yang sejenis Mm-mm. maupun orang yang menggerakkan, mengadakan acara ataupun kegiatan. Itu saya sangat tertantang dan juga banyak tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, saya harus lebih effort mengenalkan diri saya dan duta saya itu seperti apa. Dan yang kedua, saya mencari beragam pemuda-pemuda atau siswa-siswa di sekolah ini maupun di sekolah luar untuk bergabung dalam program kerja saya. Hmm. Mereka ini memiliki berbagai potensi yang ada, seperti bisa menjadi MC, menjadi dokumentasi, Hmm. maupun dalam hal lainnya. Seperti itu. Oke. Jadi Aurel, mungkin setelah kamu terpilih nih, kira-kira apa sih rencana kamu atau harapan kamu ke depannya? Mungkin kamu punya program kerja yang mungkin kamu sudah rencanakan atau mungkin program Ya, kerja yang sudah kamu laksanakan nih sebelumnya? tentunya sudah dong. Di DPP ini saya merencanakan satu program kerja saja, yakni belajar bareng duta potensi pemuda Indonesia, yang Hmm. dimana digelarkan di berbagai sekolah SMA di SMA negeri di seluruh Tarakan ini. Di bulan Maret lalu, saya mengadakan yang pertama kali belajar bareng duta ini di SMA 5. Hmm. Dan yang kedua, di bulan Juni lalu, saya mengadakan untuk yang kedua kalinya di SMA 4. Dan yang terakhir ini, di bulan Agustus lalu, saya berhasil mengadakan belajar bareng duta di SMA 1 Tarakan. Wow, luar biasa. Jadi selama kamu ngisi materi ya itu? Ya, mengisi materi, Oh, beragam materi juga, dan juga murid-murid atau pesertanya juga sangat aktif, sangat antusias mengikuti program kerja saya. luar biasa. Aurel, ada nggak sih pesan dari kamu untuk sobat Semaga yang lagi dengerin podcast ini? Mungkin sedikit aja, mungkin dan juga cukup padat. Hmm. Orang yang be- istilahnya, jika kamu terus di tempat tidurmu, kamu tidak akan bergerak. Seperti itu aja. Wow.
nih kata-kata pesan dari Duta Potensi Pemuda. Ya kalau Sobat Semaga betul-betul mendalami pesannya, betul-betul memiliki makna ya. Tentu tentu saja. Oke, Aurel, ini adalah pertanyaan dari salah satu Sobat Semaga di Instagram. Oh, apa itu kira-kira? Ya, ini Sobat Semaga ada yang bertanya, apa sih manfaat menjadi Duta Potensi Pemuda Indonesia bagi diri sendiri maupun masyarakat luas? Nah, yang pertama Kak, bagi diri sendiri dulu ya. Bagi diri sendiri, saya secara pribadi mendapatkan berbagai banyak pengalaman dan juga berbagai koneksi teman-teman yang cukup beragam. Dan saya juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan potensi saya, yakni public speaking-nya. Dan bagi orang lain, tentunya dengan saya mencari dan juga menggali potensi-potensi yang ada dalam diri teman-teman saya, itu bisa mereka juga keluarkan dalam program kerja saya. Semisalnya, teman saya yang bernama Clarissa ini. Clarissa ini, saya bertanya kepada dia, Clarissa, kamu mau nggak ikut dalam program kerja saya? Nanti kamu bisa menyalurkan bakat kamu, yaitu menjadi MC dalam program kerja saya, seperti itu. Oh, wow. Jadi tersalurkan itu potensi yang ada dalam diri teman-teman. Jadi dengan kamu ikuti ajang Duta Potensi Pemuda ini, jadi potensi-potensi bukan cuman dari potensi diri Iya, kamu aja nih yang terasa, potensi dari teman-teman ya semua juga teman-teman lainnya juga, bisa ikut kamu asah kamu ya gali asalkan gitu. juga Oke. sama-sama tumbuh, Oh iya, sama-sama betul tumbuh. sekali. Oke, jadi itu tadi pertanyaan terakhir untuk sesi podcast kita kali ini. Jadi Sobat Semaga, kisah hari ini betul-betul membuktikan bahwa potensi itu nyata kalau kita mau menggali dan terus berusaha. Harus berusaha. Ya. Oke, terima kasih banyak Aurel udah berbagi perjalanan inspirasi dari kamu. Semoga cerita kita hari ini bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman Sobat Semaga yang lagi nonton dan juga semoga prestasi dan semangatnya bisa menular ya. Oke, Amin, amin, amin. ya. Oke, karena ini adalah episode perdana Semagis, semoga ini juga bisa menjadi langkah awal untuk menghadirkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya ya. Baik dari siswa, guru, ataupun alumni SMA Negeri 3 Tarakan. Oke, Sobat Semaga, kita sudah sampai di penghujung acara, kita sudah sampai di penghujung podcast. Cukup sampai di sini dulu episode Semagis kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan see you!